lagi atau ruangan yang paling dalam dari Istana Majapahit Timur. Nah, pola yang barusan yang saya tunjukkan itu simetris dengan pola ini. Jadi punya sudutan tertentu ya. Kalau kalian melihat pola-pola di gapura Wringin Lawang ya. Nah, ada kemiripan begitu di bagian luarnya. Seperti ini saudaraku ya. Oke. Dan kondisi penataan dari batu bata merahnya untuk sistemnya ini sistem gosot ya. Jadi digosok dengan 2 bata begitu, mengeluarkan serbuk batu batanya. Ketika diberi air ditempelkan maka menyatu, nempel, dan pastinya kuat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman. Ya, kali ini saya berada di atas dari suatu bangunan istimewa, di mana ini merupakan Istana Majapahit Timur ya. Istana Briwengker, paman dari Raja keempat Majapahit Hayam Wuruk. Nah, beberapa hari kemarin di sini dilakukan ekskavasi lagi selama 8 hari teman-teman. Untuk mengetahui hasil dari galian terbaru, kita akan telusuri. Jadi ini merupakan gerbangnya ya, bagian barat. Nah, untuk panjangnya ini di kisaran 600 meter saudaraku. Memanjang, orientasinya dari utara ke selatan. Nah, dari utara ke selatan. Nah, ke sana teman-teman. Dari kemarin memang hujan ya, jadi strukturnya basah. Ada beberapa bagian-bagian material yang lepas ditata, tapi kondisi yang di atas ini sudah mulai longsor begitu. Kita coba melihat ya. Kita turun. Nah, 8 hari dari kemarin dilakukan ekskavasi BPK wilayah 11 Jawa Timur. Nah, ada sesuatu yang menarik untuk yang di sini merupakan struktur pola gapura saudaraku ya. Gapura bentar, yaitu gapura yang tidak beratap dan mempunyai anak-anak tangga begitu, yang kemungkinan besar memang gapura ini tidak dilewati oleh suatu kendaraan, baik itu delman kah atau dokar atau kuda, karena mempunyai trap-trap tangga. Jadi di zaman Majapahit, untuk gerbang dari Istana Majapahit Timur ini hanya boleh dimasuki oleh orang yang tidak berkendara atau berjalan begitu memasuki Istana Majapahit Timur. Nah, untuk pola yang di depan ini merupakan sudutan dari gapura bentarnya. Ada sesuatu yang unik saudaraku. Nah, saya tidak tahu untuk batu bata yang berpola, yang bentuknya ini mirip dengan batu nisan ya. Nah, ini dulu tidak ada ini. Selama beberapa saya meliput di tempat ini, untuk batu bata yang berbentuk batu nisan ini tidak ada, tapi ini kok berada di sini. Tapi ini bagian lepas. Kalau melihat dari kondisinya, ini sepertinya memang sengaja dibentuk ya. Nah, bukan dari cetakan, tapi mungkin ini sengaja dibentuk dari ini ya, mengurangi dari bagian sisi luar sehingga membentuk seperti batu nisan. Karena ini materialnya dari batu bata merah. Nah, dari sini teman-teman, sudutan yang di depan ini ya, ini simetris dengan kondisi bentuk pola yang berada di bagian utara saudaraku. Kita coba ke sana. Nah, untuk yang ini merupakan pola anak tangga begitu, semakin naik semakin naik semakin naik, baru masuk ke bagian yang lebih sakral lagi, atau ruangan yang paling dalam dari Istana Majapahit Timur.
Nah, pola yang barusan yang saya tunjukkan itu simetris dengan pola ini. Jadi punya sudutan tertentu ya. Kalau kalian melihat pola-pola di gapura Wringin Lawang ya, nah ada kemiripan begitu di bagian luarnya seperti ini saudaraku ya. Oke, dan kondisi penataan dari batu bata merahnya untuk sistemnya ini sistem gosot ya. Jadi digosok dengan 2 bata begitu, mengeluarkan serbuk batu batanya. Ketika diberi air ditempelkan maka menyatu, nempel, dan pastinya kuat. Metode ini harus kita lestarikan begitu ya. Jika kalian yang membangun suatu bangunan dari batu bata merah kuno dengan kekuatan yang lebih begitu, terbukti dari metode yang dilakukan oleh leluhur itu ya, itu memang terbukti kuat. Caranya dengan sistem gosot ya. Jadi batu bata ditempel dengan batu bata yang lain, digosok seperti ini secara terus-menerus sampai mengeluarkan serbuk batu batanya, diberi air, ditempel tanpa menggunakan semen, tanpa menggunakan bahan pelekat apapun, dia nempel kokoh. Nah, untuk buktinya ya bangunan ini ya, kita bayangkan ya, Majapahit yang sudah di kisaran 700 tahun yang lalu ini masih terlihat kuat kokoh ya. Kalau bagian yang lepas ini ya, ini mungkin karena termakan oleh zaman, bahkan ada dicerita dari masyarakat sekitar tahun 80-an sampai tahun 90-an itu di sini ada penggalian besar-besaran, yaitu penggalian liar begitu ya, mengambil batu-batu bata dari warga sekitar sini untuk dijual, untuk dibawa ke Surabaya, digiling secara lembut begitu, dijadikan untuk campuran semen merah. Nah, kondisi lapisan budaya di sini, perbedaannya dari struktur yang ada di depan ini, di bagian atas ya. Nah, perbedaannya adalah ketika di zaman Majapahit ada struktur yang lebih rapi, lebih kokoh dan terstruktur banget begitu. Tetapi kalau di lapisan budaya berikutnya ada penambahan bangunan yang dilakukan entah di zaman Mataram, entah di zaman selanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman, berbeda sekali. Ini untuk penataan dari batu bata merahnya ini lebih cenderung dengan pola sederhana, penataan sederhana ya, asal melekat begitu. Bahkan di bagian sini ada spasi ya, ada spasinya. Dia menggunakan ini tanah liat begitu untuk racikan pelekatnya teman-teman. Berbeda sekali dengan posisi atau kondisi yang ada di bawah ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut menuju ke utara, menuju ke galian ataupun kegiatan ekskavasi 8 hari kemarin yang dilakukan oleh BPK wilayah 11 Jawa Timur. Nah, kita coba melihat ya kondisi terbaru. Nah, jadi inilah teman-teman, warga sini ya menceritakan bahwasanya kondisi tanah secara lapisan ataupun stratigrafinya di zaman sebelum adanya ataupun di tahun-tahun sebelum adanya penemuan ini, kondisinya ini lebih tinggi kisaran di atasnya dari kejadian-kejadian tertentu. Jadi kisaran membuat 5 meter katanya kerajaan Majapahit. Ketika ada penggalian liar itulah ada kondisinya menurun, lokasi ataupun kondisi tanahnya menurun. Meskipun kita lihat teman-teman bagaimana ya dampak dari suatu perkembangan itu zaman. Memang dulu teman-teman mungkin ada bencana ataupun longsor ataupun banjir bandang ataupun mengalami kondisi batu bata yang berada di celah-celah tanah sekelilingnya dengan radius ini saudaraku, ini menunjukkan bahwasanya melantahkan suatu bangunan-bangunan tertentu. Nah, kemungkinan itu dampaknya dari suatu letusan gunung Kelut tadi teman-teman. Nah, ini menjadi suatu bukti bahwasanya lapisan tanah ini menunjukkan ada semacam pergerakan ataupun bencana besar di zaman itu. Kita bisa lihat ya untuk stratigrafinya, lapisan-lapisan tanahnya. Oke, ada beberapa besi yang memang ditempelkan untuk membuat struktur ini supaya tidak runtuh. Oke, kita coba ke
utara, saudaraku ya. Kita coba ke utara. Nah, teman-teman, di sini saya mendapati suatu struktur yang sangat parah untuk tingkat kerusakannya. Bahkan di sini ada beberapa memang yang sudah tidak terstruktur lagi ya, lepas semua materialnya, saudaraku. Nah, seperti ini. Oke, ini bagian pagar ya dari suatu istana Majapahit bagian timur. Pagarnya dengan lebar seperti ini ya. Jadi lebarnya ini mungkin 2 meter lebih ini, teman-teman, dan panjangnya 600 meter. Jadi ini diperkirakan untuk luas istana yang bagian timur Majapahit di kisaran 6 hektar, saudaraku. Ini di bagian luar ataupun pagarnya. Nah, kalau kita melihat dari beberapa literasi tertentu mengatakan bahwa pagar Majapahit atau pagar kerajaan Majapahit itu tingginya itu lebih dari 2 tongkat, saudaraku. Oke, kita coba melihat di sini. Ini bagian yang sudah runtuh ya, strukturnya sudah terbalik ya, akibat dari mungkin longsor atau apa.